Emang ada ya tablet 2 jutaan tapi layarnya cakep banget? Ya ini dia, Redmi Pad 2. Pertama kali coba, saya langsung ngerti nih ya, kenapa dia jadi salah satu tablet entry level paling ramai dibahas akhir-akhir ini. Layarnya bukan cuma besar, tapi juga tajam dan juga cerah. Tapi apa cuma layarnya aja yang bagus? Yuk kita bahas. Lego. Boxnya seperti ini nih, ada gambaran layarnya yang menunjukkan bisa nampilin warna yang gonjreng seperti ini. Lanjut di dalamnya ada device Redmi Pad 2. Selain itu dikasih beberapa lembar dokumen, serta kabel dan kepala charger 18 watt. Oh ya, ada stylus Redmi Smart Pen yang dijual secara terpisah. Sayangnya, Redmi Smart Pen-nya ini belum bisa nempel di Redmi Pad 2 seperti tablet mid-range kebanyakan. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa-bawa, hati-hati hilang ya. Wajar aja sih, karena harganya pun terjangkau banget. Tapi pas waktu kita nyalain layar ya, wah, bagus banget nih cuy. Oh ya, yang masuk ke Indonesia ini hanya yang versi WiFi aja, jadi nggak dipakein kartu nih buat terhubung ke internet. Layar, bayangin aja nih, kamu dapat panel layar 11 inci dengan resolusi 2560 x 1600 pixels. Angka segitu biasanya kita temuin di tablet mid-range ke atas. Jelas ini naik kelas banget. Kalau kita lihat di tablet entry level, palingan dikasih max-nya itu cuma di Full HD, bahkan banyak juga yang cuma HD doang. Tapi Redmi Pad 2 ini beda banget. Warnanya tajam, terang, bahkan enak banget buat dipakai nonton YouTube, belajar online, atau baca komik secara online. Dan saya cobain juga buat editing ringan di Canva. Hasil tampilannya tetap detail dan nggak buram sama sekali. Refresh rate-nya sampai 90 Hz yang bikin scrolling tetap terasa smooth. Bonusnya lagi, layarnya ini juga udah dapat sertifikasi TÜV Rheinland buat low blue light dan flicker free. Jadi mata kamu nggak gampang capek walau pakai lama. Dari segi desain, Redmi Pad 2 ini punya bodi yang cukup ringan buat ukuran tablet 11 inci. Beratnya cuma 510 gram doang, dan ketebalannya 7,36 mm. Nggak bikin pegel saat dipegang lama-lama atau dipegang sama anak kita. Materialnya pun juga cukup kokoh walau nggak pakai material metal full seperti tablet premium. Tapi finishing ini tuh enak buat disentuh dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Dalam tes brightness yang kita lakuin, layar ini ada di kisaran 300-400 nits di kondisi normal. Redmi juga kasih mode outdoor sampai 600 nits. Masih cukup bisa ngebantu kalau kamu lagi butuh nonton di teras atau di ruangan yang terang. Saya juga coba uji color gamutnya dengan 3 warna yang tersedia. Di mode Vivid, hasilnya 85% sRGB dan 66% DCI P3. Sementara di mode Saturated ataupun di mode standarnya itu nggak beda jauh. Angka ini sih emang nggak setinggi tablet premium ya, tapi udah cukup banget buat kebutuhan nonton sekolah online atau bahkan edit-edit ringan di Canva. Warnanya tetap enak di mata dan nggak over saturated. Performa. Ngomongin performa, Redmi Pad 2 ini pakai chipset MediaTek Helio G100 Ultra. Buat pemakaian sehari-hari seperti Google Docs, nonton video, browsing, atau main game ringan sih udah cukup satset. Antutu benchmark, skornya ada di angka 413.597. Untuk kelas entry level ini udah sangat oke. Untuk GPU Mark benchmark di 547.200 dan skor 3D Mark benchmark Wildlife di 1148 dengan slingshotnya di 3142. Kebukti sih kalau tablet ini tuh cukup stabil dan nggak gampang ngos-ngosan. Saya juga coba tes CPU throttling testnya selama 30 menit non-stop. Hasilnya, CPU-nya ini rata-rata tetap jalan di 86% performanya. Artinya nggak gampang throttling dan masih stabil banget buat penggunaan yang lama. Nah, buat yang khawatir tablet entry level cepat panas, Redmi Pad 2 ini maksimal suhunya di kisaran 35 derajat aja bahkan di saat pakai main game atau streaming. Tapi kalau kamu pakai buat main game yang lebih berat, hasilnya ya bakal agak sedikit nge-lag sih. Tapi saya rasa sih masih di titik aman ya. Saya tes PUBG Mobile di setting smooth dengan frame rate-nya ultra, FPS rata-rata itu di 39 FPS. Cukup stabil dari maksimal 40 FPS. Dengan FPS terendahnya, sempat drop ke 30-an waktu rame musuh. Tapi secara umum masih playable banget. Lalu saya lanjut tes Mobile Legends di settingan HD plus frame rate-nya itu high. Hasilnya lebih mulus nih. Rata-rata FPS-nya berada di 59 FPS dan turunnya nggak sering ya. Paling di kondisi tertentu aja. Lagi-lagi suhu maksimalnya tetap berada di 35 derajat Celcius saja. Nggak panas sama sekali walau dipakai main game terus. Tapi jujur-jujuran aja ya, walaupun layarnya bagus banget, performanya buat main game juga masih oke, RAM 4GB yang dipasang di Redmi Pad 2 ini memang agak terasa terbatas buat multitasking berat. Kalau kamu buka beberapa aplikasi sekaligus, kadang ada jeda sedikit. Untuk pelajar atau anak yang dipakai buat belajar online atau main game ringan sih, ini masih aman banget ya. Tapi kalau kamu buat yang terbiasa buka banyak aplikasi sekaligus, misalnya Zoom, sekaligus sambil browsing,
sambil nyatet di aplikasi lain, ya harus agak bersabar sedikit aja. Tapi untungnya Xiaomi kasih storage UFS 2.2 sebesar 128GB yang bisa kamu ekspansi sampai 2TB. Nah ini sangat kebantu banget ya, apalagi buat kamu yang suka simpen film, file kerjaan atau materi sekolah, tinggal masukin aja pakai microSD card. Di situ kamu bisa jadi backup drive secara darurat. Fitur lainnya, saya juga sempat ya coba kameranya, tapi kalian juga jangan berharap kamera tablet ini bisa setajam kamera smartphone yang kelas-kelas flagship gitu. Karena kamera di sini itu lebih ke fungsional aja. Kamera belakang ini 8 megapiksel dengan kamera depan 5 megapiksel. Untuk video call atau foto dokumen hasilnya sih masih oke. Setidaknya kualitasnya cukup terang dan stabil buat Zoom atau Google Meet. Oke guys, ini dia hasil dari kamera depan dan juga mic dari Redmi Pad 2. Gimana menurut kalian? Oke kan? Nah, baterainya yang jadi nilai plus buat Redmi Pad 2. Kapasitasnya 9000 mAh dan saya pakai seharian buat nonton, browsing, sama main game ringan ini nggak habis-habis guys. Dari pagi sampai sore ada sekitar 30-40%an sisanya. Chargingnya support sampai 18 watt. Lumayan sih, walau pengisiannya itu butuh waktu sekitar 2 jam lebih dikit sampai penuh. Tapi sekali penuh bisa tahan lama. Nah, yang saya apresiasi lainnya adalah softwarenya. Redmi Pad 2 ini udah pakai HyperOS 2 berbasis Android. UI-nya simple, nggak ribet dan responsif. Plus ada fitur ekosistem Xiaomi, jadi kalau kamu punya HP atau perangkat smart Xiaomi lainnya, kamu bisa langsung connect ke tablet ini lebih gampang. Sisi audio juga jadi kelebihan Redmi Pad 2. 4 speaker stereo dengan Dolby Atmos ini beneran kerasa. Suara nonton film dan main game jadi terasa lebih imersif dan nggak cempreng. Saya juga suka pakai tablet ini buat dengerin Spotify di rumah, dan ternyata buat ngisi satu ruangan kecil sih masih aman banget ya. Kesimpulan, dari semua hal yang saya coba, satu hal yang bikin tablet ini stand out di kelasnya adalah layarnya nih guys. Resolusi tinggi, refresh rate tinggi, warna tajam, dan nyaman di mata. Dan ini untuk tablet 2 jutaan, kualitas visualnya ini udah melebihi ekspektasi. Sangat cocok buat kegiatan belajar, hiburan, atau sekedar buat penggunaan sehari-hari. Nah, buat yang punya bisnis, bisa nih pakai tablet terjangkau tapi masih cukup mumpuni ini. Kalau harus nyebut kekurangannya, RAM 4GB itu yang paling kerasa. Saya harap sih nanti bakalan ada versi yang 6GB ya, karena itu bisa nambah banget kenyamanan multitasking sehari-hari. Tapi sisanya udah oke dan top banget nih. Redmi Pad 2 ini merupakan tablet hemat yang nggak murahan. Harga normalnya sendiri cuma Rp1.999.000. Di harga segini, kamu udah dapet tablet 11 inci, layar cakep 2.5K 90Hz, baterai besar 9000 mAh, suara stereo Dolby lagi. Dan kelupaan ya, ada Redmi Smart Pen juga. Jadi kalau kamu pengen gambar, coret-coret, tinggal beli stylus tambahan seharga Rp699.000-an. Atau langsung ambil bundling nih, seharga Rp2.598.000, dapat semuanya. Redmi Pad 2 ini sekarang udah tersedia di Mi.com, Shopee, Tokopedia, dan toko offline seperti Xiaomi Store, Erafone, Digi Plus, dan lainnya. Kamu juga bisa nih dapetin garansi resmi 12 plus 3 bulan dan layanan free pickup dan return via JNE. Jadi tenang banget kalau suatu hari ada kendala. Urusan after sales Xiaomi emang salah satu yang oke deh. Oke guys, terima kasih telah nonton video ini dan semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.